Halo semuanya, perkenalkan, saya Samuel Madradesetu dari Fakultas Psikologi Mercubuana yang akan menceritakan tentang eksistensi aku di masa pandemi. Masa pandemi ini sangatlah merugikan kita semua. Semuanya kena ruginya, tanpa terkecuali. Dan siapa lagi sih yang gak tahu yang namanya virus corona? Suatu virus yang terkenal karena perbuatannya. Di masa pandemi ini, semuanya terpaksa harus berhenti melakukan aktivitasnya yang biasanya dia sudah lakukan. Yang tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Namun, apa yang terjadi sekarang sepertinya nggak begitu deh. Virus corona terus tersebar di setiap kalangan dan daerah. Entah karena ada beberapa individu yang tidak mau mematuhi peraturan, atau memang karena virus ini yang sudah menjadi semakin ganas. Tapi yang jelas, selama masa pandemi, saya merasa banyak sekali kerugian. Dari kerugian yang harusnya saya bisa ngampus, berorganisasi, dan bertemu orang banyak, sampai sekarang semuanya sangat-sangat berubah. Keberadaan saya di masa pandemi ini cukup berbeda. Yang biasanya saya bisa belajar di kampus, bertanya pada dosen, terus berorganisasi, melakukan diskusi dengan teman-teman secara langsung tanpa takut, sampai sekarang semuanya benar-benar berubah. Beribadah aja harus dibatasi, nggak bisa kayak dulu yang setiap minggu rutin untuk beribadah gitu. Bahkan untuk latihan berorganisasi PSM yang harusnya nyanyi-nyanyi, melakukan paduan suara, sekarang juga tetap dilakukan secara online. Entah hal ini efektif atau tidak, tapi menurut saya ini sangat tidak efektif. Tapi daripada tidak sama sekali, lebih baik hal ini tetap ada. Dan usaha saya untuk agar tidak terinfeksi oleh virus ini adalah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang baru-baru saja dibuat oleh pemerintah, dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak terlalu sering keluar rumah kalau tidak penting, dan tetap aware dengan keadaan-keadaan sekitar gitu. Dan juga nih, di lingkungan rumah saya pun begitu. Awalnya pas virus corona ini datang, semuanya nampak takut dan cemas. Semua nampak was-was, bahkan dengan anggota rumahnya sendiri. Dan tidak dapat dibohongi kenyataannya. Memang virus ini tadinya awalnya memang berkurang terinfeksinya. Tapi pada akhirnya, karena semua orang sudah tidak peduli lagi dengan virus ini, akhirnya mereka sudah mulai menurunkan kadar was-wasnya, kadar aware-nya dengan keadaan sekitar, yang akhirnya virus ini tidak beranjak, bahkan sangat-sangat besar dari yang pernah terjadi sebelumnya, sebelum masa pandemi. Dan menurut saya cuma ada 3 nanti pilihan kita, yaitu mulai melanjutkan kehidupan sehari-hari tapi membiarkan virus ini hidup di sekeliling kita. Yang kedua, tetap di rumah melakukan WFH dan semacamnya. Atau yang ketiga, munculnya vaksin yang diciptakan oleh pemerintah yang nantinya dapat membuat tubuh kita kebal akan coronavirus. Jadi kalau bisa saya katakan, kita akan menjalani proses itu dan juga keadaan itu. Kita akan tetap seperti ini atau mungkin berubah, ya kita lihat saja. Jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai eksistensi aku, terlebihnya eksistensi saya di masa pandemi ini. Sekian, terima kasih.